Hari ini, sebelum kita mulai Zoom-nya, alangkah baiknya kita membuka kamera masing-masing agar kakak tidak merasa sendirian. Yuk, sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini kami dapat berkumpul dalam Zoom KKS Winner. Kiranya Engkau yang memberi kami hikmat, wahyu, dan pengertian agar kami dapat menyerap materi dan mendapatkan firman yang mau Engkau sampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, biar Engkau juga berkati hamba Tuhan agar dapat menyampaikan firman-Nya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi, topik hari ini adalah dipanggil, dipilih, dan berfungsi. Ini sebenarnya apa sih, guys? Ini adalah 3 fase untuk mencapai destiny. Mungkin di sini ada beberapa yang belum tahu nih, destiny itu apa sih, Kak? Nah, destiny itu adalah target Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi, gini nih, kayak Tuhan tuh sudah menetapkan saat kita sudah dipanggil pulang itu, kita harus mengerjakan apa sih? Apa yang sudah harus kita kerjakan di dalam dunia ini? Itu adalah destiny kita. Yuk, boleh next slide. Mari kita buka sama-sama di Matius 22 ayat 1 sampai 14. Hari ini pasalnya agak panjang-panjang, jadi kakak yang membacakan ya. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Kakak bacakan. Ini adalah tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan itu, perjamuan kawin itu, dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kita harus ingat-ingat ya, ayat 13 dan 14. Masukkan dulu, karena sebentar lagi akan relevan kepada firman hari ini. Kenapa sih orang itu harus dipanggil dulu sama Tuhan? Kenapa orangnya nggak bisa langsung dipilih aja, langsung berfungsi aja, atau orangnya itu jalan aja sendiri
tanpa ada panggilan Tuhan. Alasannya adalah karena kalau Tuhan yang memanggil, maka Tuhan juga akan bertanggung jawab. Ingat baik-baik, panggilan itu tidak selalu gampang, dan setiap panggilan selalu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa sih? Mungkin kedaginganmu dikerat. Mungkin banyak hal yang kamu nggak suka dalam panggilan itu, tapi kamu harus tetap menjalani karena Tuhan yang menyuruh. Nah, kalau yang manggil kamu itu Tuhan, maka Tuhan juga yang akan bertanggung jawab supaya kamu bisa menyelesaikan destinimu. Supaya kamu bisa menyelesaikan panggilan tersebut. Ingat baik-baik, Tuhan itu tidak terobligasi atau tidak diharuskan untuk bertanggung jawab kalau misalnya bukan Tuhan yang memanggil kamu. Tapi kalau Tuhan yang memanggil, maka Tuhan sangat terobligasi untuk membantu kamu menyelesaikan panggilan tersebut. Ibaratnya gini guys, kita nggak bisa asal bergerak kalau Tuhan tidak menyuruh. Karena itu sama aja, bisa aja cari mati gitu. Ingat, semakin kita naik gunung, siapa di sini yang pernah naik gunung nih? Ada nggak yang pernah naik gunung? Nggak ada sama sekali. Oh, nah, for your information, orang naik gunung itu semakin tinggi gunungnya, di atas semakin tipis pula oksigennya. Boleh tolong next slide? Nah, orang yang dipanggil tuh orang yang apa sih? Nggak semua orang loh dipanggil sama Tuhan loh guys. Ada banyak sekali orang di dunia, tapi tidak semuanya terpanggil dan tidak semuanya dipanggil oleh Tuhan. Siapa aja yang dipanggil sih? Yaitu satu, orang yang dipanggil adalah orang yang siap menerima panggilan dan mau dibentuk. Panggilan itu nggak akan datang ke orang yang nganggur. Buat apa manggil orang yang nganggur? Panggilan nggak akan datang ke orang yang nggak bisa berkontribusi atau nggak bisa membantu. Panggilan juga nggak akan datang ke orang yang tidak bisa memposisikan diri. Nggak tahu tempat, nggak tahu ruang, nggak tahu waktu. Jadi, untuk menerima panggilan Tuhan itu harus memenuhi kriteria-kriteria ini. Dia harus mau dan harus siap untuk dididik. Ibaratnya kayak orang kerja nih, ngelamar kerja, otomatis orangnya nggak akan diterima kalau orang itu maunya nganggur-ngangguran aja dalam pekerjaan tersebut. Orangnya juga nggak akan diterima kalau orangnya nggak mau berkontribusi dan selama pekerjaan itu dia nggak mau kerja dan nggak bisa kerja. Jadi yang dipanggil adalah satu, orang yang mau kerja, mau dididik, bisa berkontribusi, dan yang terakhir tahu menempatkan diri. Tolong next slide. Nah, kisah yang paling sering kita dengar tentang orang yang terpanggil, both literally atau secara harafiah, dan secara roh juga, itu adalah Samuel. Mari kita baca di 1 Samuel 3. 1 Samuel 3. Yuk kita buka sama-sama. 1 Samuel 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Kita garis bawahi, Eli itu penglihatannya udah kabur, jadi dia udah lihatnya tuh susah gitu. Dan dia berbaring di tempat tidurnya. Atau dalam arti lain juga kita bisa lihat, Eli itu sekarang kerjanya sudah buta, dan dia tidur-tidur aja. Tidak berfungsi, Eli tidak berfungsi. Ayat 3, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel
telah tidur di dalam bait suci, tempat tabut Allah. Kita juga perlu garis bawahi, Samuel itu tidurnya di tempat tabut Allah. Di sini, Samuel meskipun belum kenal Tuhan, dapat kita lihat nanti di ayat 7 nih. Tapi dia sudah tidurnya di tempat tabut Allah. Dia menikmati hadirat Tuhan di sana. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil engkau anakku, tidurlah kembali. Ayat 7, Samuel belum mengenal Tuhan. Bahkan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi Samuel ini benar-benar anak yang belum kenal Tuhan, belum pernah dengar suara Tuhan, belum tahu firman Tuhan. Tapi dia sudah hobinya, dan dia sudah cinta akan hadirat Tuhan. Samuel memposisikan diri dengan cara apa? Dengan cara ia berada di tempat bait suci di mana hadirat Tuhan itu sangat kencang gitu. Bukan berarti kakak menyodor di gereja, tidak. Tapi di sini, dalam perumahan Samuel sangat cinta dengan hadirat Tuhan, sehingga dia mau terus berada di tempat bait suci Tuhan. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu, berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia ke tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Gimana sih Eli tahu kalau itu tuh firman Tuhan, dan bukan suara lain? Karena Eli, meskipun sekarang sudah tidak mendengar lagi, satu, Eli sudah tidak berfungsi, dua, firman Tuhan sudah jarang terjadi. Dia tahu kalau dia tuh pernah juga mendengar firman Tuhan. Itu kenapa dia tahu, oh itu firman Tuhan. Karena Eli pun juga pernah mendengar. Ayat-ayat setelah itu menunjukkan bahwa firman pertama yang Samuel dapatkan dan nubuatan pertama yang Samuel dapatkan itu adalah tentang keluarga Eli. Kehancuran yang akan menimpa keluarga Eli dan lain-lain. Tapi apa sih yang bagus? Samuel itu sikap hatinya, meskipun dia tahu kehancuran yang akan menimpa keluarga Eli, meskipun dia tahu Hofni dan Pinehas, yaitu anak-anak Eli yang tidak berfungsi, dia tetap hormat dan cinta kepada Eli. Karakternya Samuel itu patut dicontoh. Dimana memang orang-orang tuh nggak ada yang sempurna gitu, nggak ada yang benar-benar 100% bagus terus di atas dan tidak pernah berbuat dosa. Tapi Samuel itu melihat Eli dari sisi rohani. Dari sisi, oh ini adalah bapak rohaniku, dan dia bisa membedakan yang mana yang dari Tuhan dan mana yang tidak patut dicontoh, yang mana yang bisa diikuti dan mana yang tidak bisa diikuti. Boleh next slide? Step kedua, ada 3 fase nih, ini baru fase kedua. Fase yaitu dipilih. Orang-orang yang mau dipilih adalah orang yang mau dilatih. Setiap panggilan itu disertai konsekuensi, seperti tadi sudah kakak bahas nih. Orang yang tidak mau dilatih tidak bisa diberi sesuatu yang besar. Coba kalian bayangin nih, ada perlombaan bodybuilding.
Otomatis, orang yang dipilih untuk ikut perlombaan dari antara sekian banyak orang adalah orang yang paling kuat kan, yang paling bisa mengangkat bobot paling besar atau paling berat. Perlu diingat, Tuhan itu nggak akan asal pilih loh. Nggak cap, cip, cup, pokoknya, oh ya ada ini, otomatis pilih lah, ya udah nggak apa-apa. Nggak. Tuhan itu raja di atas segala raja dan nggak kekurangan orang. Satu dunia ini milik Tuhan. Dari antara sekian banyak yang dipanggil, seperti tadi, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kenapa? Karena nggak semua orang yang dipanggil mau untuk dilatih. Dilatih apanya sih? Dilatih itu mau dididik, yaitu biasanya karakternya, yaitu integritasnya dia. Semua mau dilatih, di mana dia tuh sudah punya sikap hati yang benar. Orang harus dipilih dulu dan mau dilatih dulu, baru dia bisa berfungsi. Tidak bisa asal sembarang semua orang berfungsi. Bisa aja dia belum kuat untuk melakukan fungsinya tersebut untuk mencapai destininya. Itu kenapa orang yang dipanggil harus dilatih dulu dan dipilih. Yang mana sih yang paling kompeten? Yang mana sih yang paling excellent dalam pekerjaannya? Baru bisa dipilih. Boleh tolong next slide? Yang terakhir adalah berfungsi. Orang yang nggak berfungsi akan digantikan Tuhan. Jangan sia-siakan panggilan Tuhan. Ingat baik-baik bahwa panggilan Tuhan itu bisa lompat dari antara orang satu ke orang lain. Dan ini kejadiannya sudah banyak sekali terjadi. Di mana ada orang yang dipanggil Tuhan untuk melakukan suatu tugas, tapi orangnya itu antara menunda, menolak, dan lain-lain, hingga panggilan itu pindah ke orang lain yang mau mengerjakan hal tersebut. Banyak loh orang-orang besar yang sebenarnya bukan orang pertama yang terpanggil, tapi dia adalah orang yang mau menerima panggilan yang ditolak banyak orang. Karena sekali lagi, kakak ingatkan bahwa panggilan Tuhan itu nggak selalu gampang. Tapi kalau Tuhan yang memanggil, maka Tuhan pula yang akan menjamin keberhasilan orang tersebut. Next slide. Nah, God bless you dan selamat berfungsi pasukan Tuhan. Nah, kakak ada nih suatu kesaksian yang mungkin agak baru-baru ini terjadi. Mungkin pas itu ada yang agak notice gitu. Selama kira-kira bulan April, kakak sempat minta didoain di sini juga karena kakak mau live in. Live in itu apa sih? Live in itu adalah tinggal di area pedesaan. Buat orang-orang yang cukup kenal kakak, kalian akan tahu kalau kakak itu tidak suka dengan hal-hal yang seperti itu. Personally, saya tidak bisa pipis di tempat sembarangan, ke toilet di tempat sembarangan, tidur di tempat sembarangan pun juga agak nggak bisa gitu. Dan waktu itu rumahnya itu bener-bener random banget. Waktu itu kakak berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bolehlah ya minta rumah yang bagus. Terus dijawab, kalau rumahnya nggak bagus gimana? Otomatis kakak mikir dong, gimana ya Tuhan? Lalu jawaban itu muncul lagi. Kalau kamu ditempatkan di tempat yang paling tidak enak, itu berarti kamu harus berfungsi di sana. Akhirnya kakak berangkat live in, dan ya sudah kita berangkat live in. Ternyata rumah kakak ini bisa dibilang dari antara semua rumah yang lain, rumah kakak ini yang paling serem gitu loh. Toiletnya serem banget, kamarnya juga gelap. Pokoknya semuanya itu paling serem. Kakak sudah membandingkan di antara rumah-rumah yang lain, rumah kakak paling serem. Dan di saat itu kakak cuma bisa bilang, puji Tuhan. Segala hal kakak lakukan agar kakak tidak remedi. Tapi di sana, akhirnya banyak kuasa Tuhan yang dinyatakan. Karena rumah itu serem, akhirnya kakak mengajak roommate kakak
untuk doa malam bersama, dan akhirnya mereka mau. Jadi akhirnya di rumah itu setiap malam kita mengadakan persekutuan doa kecil-kecilan, orang 3 gitu, kakak dan 2 orang roommate kakak. Kami menyanyikan lagu-lagu pujian, kami juga membaca Mazmur 91, 23, dan 121 setiap hari. Kalian juga harus baca tuh ayat perlindungan. Dan juga pagi-pagi kami mengadakan persekutuan doa juga. Awalnya cuma 3 orang, sampai akhirnya teman-teman kakak ini mengundang orang-orang lain. Jadi akhirnya rumah itu dipenuhi dengan belasan orang, dan kakak memimpin puji-pujian pagi-pagi, kakak juga memimpin doa bersama pagi-pagi. Suatu kali, bahkan ada teman kakak yang sakit, dan akhirnya orang tersebut dibawa ke rumah kakak. Akhirnya orang tersebut saya doakan, tumpang tangan, dan nggak ada 1 jam, itu orang nggak ada 1 jam tidur, cuman dengan tolak angin doang, yang sebelumnya tuh bener-bener lemes, nggak bisa gerak, dia langsung sembuh. Di situ tuh kakak bener-bener diajari kayak, oh, meskipun situasi itu nggak enak nih, meskipun kelihatannya kakak, I am in a disadvantage, di tempat yang nggak enak gitu, tapi bener-bener di waktu kita ada di disadvantage, Tuhan itu bisa menunjukkan kuasanya lebih lagi loh guys. Mungkin yang kita pikir nggak enak, justru di tempat itulah Tuhan mau kita tuh berfungsi di situ. Jadi nggak hanya dipanggil, nggak hanya dipilih, tapi kita juga harus berfungsi mengerjakan bagian kita dalam suatu situasi. Itulah gunanya anak-anak Tuhan. Kalau enggak, ya sama aja, gelap sama gelap. Itu kenapa kita harus menjadi terang di suatu tempat. Mau tempat itu enak, mau tempat itu nggak enak, kita harus bisa menjadi terang dan garam dari tempat tersebut. Sekian, apakah ada pertanyaan? Kakak tunggu nih, atau ada yang mau didoakan? Ada yang mau apa, liburan atau mau lomba gitu, nggak apa-apa. Nggak ada. Kalau nggak ada yang belum paham, bisa juga tanya. Kak Kat, aku mau tanya, Silahkan. gimana kalau misalnya yang terjadi itu tidak sesuai apa yang kita harapkan? Gimana kalau yang terjadi itu tidak sesuai yang kita harapkan? Misalnya gimana nih? Nilai saya tuh kayak jelek, hancur gitu, padahal saya sudah belajar semaksimal mungkin. Kalau yang terjadi tidak sesuai yang kita harapkan, kalau nilai nih, kalau nilai. Emang sering sih kalau misalnya, maaf saya adjust dulu. Nilai yang tidak sesuai harapan, dulu juga kakak belajar dan hasilnya tidak maksimal. Nah, yang saya lakukan adalah, aduh agak kontroversial. Jadi, kakak akan doa, Tuhan biar hikmat itu masuk ke dalam otakku. Biar yang aku pelajari masuk. Dan waktu ngerjain, kakak juga doa, Tuhan, biar apapun yang aku pelajari tadi malam, atau kapanpun itu, masuk. Satu lagi, kalau misalnya nilaimu nggak maksimal padahal kamu udah belajar, 1, coba les. 2, mungkin ini agak, ya ini saran biasa sih. Kalau kakak sendiri, agar belajarnya lebih maksimal, biasanya kakak akan mereview materi itu paginya. Pagi itu dalam konteks, jadi malam udah belajar nih misalnya. Terus paginya, jam 1, jam 2-an, kakak akan review lagi, bangun sebentar review. Terus udah tidur lagi,
Terus pagi-pagi saat berangkat sekolah, baru belajar lagi. Jadi kakak akan review terus-menerus agar materi itu masuk. Apakah sudah jelas? Sudah. Terima kasih, Kak. Thank you. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Kak Kat, boleh dong cerita atau sharing sedikit waktu di Miri Malaysia? Nah, kebetulan di sini juga ada member kita yang dari Miri, yaitu Ibu Julia. Dan anaknya yaitu David. Jadi kemarin itu kakak sempat pergi ke Malaysia untuk mission trip pelayanan gitu. Nah itu, halo Ibu Julia. Halo, shalom, shalom. Nah Ibu Julia ini member kita yang dari Miri juga. Jadi kemarin itu waktu di Malaysia, kita melayani ke beberapa gereja dan persekutuan doa. Mungkin ada yang beberapa udah tahu, kita ikut mission trip ke Miri, Malaysia. Dia di dekat Kalimantan. Kami melayani di beberapa gereja, di BEM Kasih Allah, Gereja Pantai Kosta, dan kami juga melayani dalam pelayanan pelepasan, dan menyingkirkan barang-barang tumpasan. Dan kami juga mengajari firman, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Bagaimana tubuh itu akan mengikut. Jadi kalau misalnya jiwa dan roh itu bersatu dengan firman Tuhan dan dengan Roh Kudus, maka tubuh kita juga akan jadi sehat. Tubuh kita akan menjadi orang yang limpah. Dan satu hal juga yang harus dicatat di sini, agar kita dapat memberkati orang, kita juga harus hidup limpah. Kita nggak bisa memberkati orang kalau kita sendiri nggak diberkati. Jadi otomatis, untuk memberkati orang, kita harus juga diberkati. Tapi overall, kemarin menurut saya seru-seru aja sih. Banyak yang kami pelajari dan banyak pelayanan juga yang kami kerjakan. Kami juga pergi ke rumah panjang tuh. Jadi satu rumah itu bisa sekitar 200 orang dalam satu keluarga. Jadi sekian sharingnya. Kak mau tanya, gimana caranya kita bisa tumpang tangan buat orang-orang sekitar kita, Kak? Gimana caranya tumpang tangan? Ya tinggal tumpang tangan aja. Kita ini, anak-anak Tuhan, diberi kuasa oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan lain-lain. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan, kenapa? Karena kita tuh anak-anak Allah. Pertama, kita harus sadar akan identitas kita sebagai anak-anak Allah dulu, agar kita dapat mengusir setan tersebut, menyembuhkan orang sakit tersebut, dan kita perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena setannya nggak takut sama kamu, tapi dia takutnya sama Tuhan Yesus yang ada di dalam kamu. Itu kenapa kamu harus sadar akan identitas kamu sebagai anak Allah, dan yang paling penting mempunyai Tuhan Yesus di dalam diri kamu. Karena yang berkuasa bukan kamu, tapi Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kamu. Dan setelah itu kamu bisa tumpang tangan ke orang, mendoakan kesembuhan, mengusir setan, dan setan itu akan lari daripadamu. Apakah ada pertanyaan lagi atau apakah sudah menjawab? Kak Kathleen, besok ada pelayanan. Oke. Apakah ada yang lain lagi yang mau didoakan? Tunggu dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami dalam hari ini. Pada hari ini kami dapat berkumpul di dalam Zoom KKS Winner. Kiranya Tuhan, firman yang dari Tuhan masuk berbuah dan berakar dalam tubuh jiwa dan roh kami dan berlipat kali ganda, agar dapat kami aplikasikan dalam sehari-hari kami dan dapat membuahkan suatu buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang juga Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kuasa-Mu sungguh nyata di dalam hidup kami, dan kami mau Tuhan untuk dilatih dan agar kami bisa berfungsi, dipilih, dipanggil, dan berfungsi Tuhan. Biar
kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Dan biarlah kami menerima panggilan-panggilan-Mu, Tuhan, agar kami panggilan-panggilan tersebut tidak lompat kepada orang lain. Terima kasih, Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Tera dan Vera yang besok mau pelayanan, Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kepada mereka spirit of excellence agar mereka dapat mengerjakan pelayanan tersebut dengan baik. Dan biarlah penyertaan-Mu, Tuhan, terlebih lagi ada pada mereka agar mereka bisa melayani orang-orang di sekitar mereka dengan baik. Terima kasih, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berkat yang dari surga, dan Roh Kudus selalu menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Kak. Thank you. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baik kudusnya, lindungiku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkatan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta